Sebelum kita membahas lebih lanjut, kami ingatkan agar penonton setia update pertahanan untuk dapat menonton video ini sampai habis, agar dapat memahami isi beritanya. Dilansir dari laman berita zonajakarta.com, Pulau Natuna bakal dipertahankan Indonesia mati-matian dari ancaman klaim Cina. Cina mengklaim, kepemilikan Natuna Utara milik Indonesia. Cina mengaku mereka punya hak atas Natuna Utara alias Indonesia harus berbagi kepemilikan. Alasan Cina mengklaim Natuna cuma karena faktor sejarah. Mereka mengaku dinasti Han sudah menemukan Natuna sebelum abad ke-19. Namun siapa sangka, sebagaimana yang dilansir dari salah satu artikel yang berjudul, "Diancam Indonesia bakal dibawa ke pengadilan internasional, Cina angkat tangan minta damai di Natuna." Benarkah yang diberitakan laman berita tersebut? Mari kita kupas berita ini lebih lanjut. Kemudian, dinasti Ming yang mengelola pulau tersebut hingga menjadikannya pelabuhan angkatan laut kekaisaran. Hal itu dimulai dari pelayaran Laksamana Zheng He ke selatan. Zheng He sebelum memasuki Nusantara mampir dulu sejenak ke Natuna yang ia namai Anbuna. Di sana Zheng He atau Laksamana Cheng Ho itu mendirikan pangkalan Al-Dinasti Ming. Tujuan Zheng He membuat Natuna menjadi pangkalan angkalan laut sederhana. Ia ingin mengontrol lalu lintas gerbang utara Nusantara sehingga bisa mengatur siapa saja yang boleh masuk apa tidak. Sebelum dinasti Han, orang dahulu menyebut tempat ini Shanghai, yang disebut Kepulauan Natuna sebagai Shanghai Kitou dan menyebut Pulau Natuna sebagai Kitou Besar. Karena lokasi lalu lintasnya, Dajikito digunakan oleh armada Zheng He sebagai pos-pos pertama di laut, yang mengawali sejarah pengelolaan Kepulauan Natuna oleh Tiongkok, jelas 163.com pada 16 Maret 2022 lalu. Keberadaan Natuna semakin penting bagi dinasti Ming saat pewaris tahta, Zhang Jiesu terusir dari tanah kelahirannya karena kekuasaan dinasti Qing. Zhang memutuskan hijrah ke Natuna. Ia mendirikan kerajaan kecil dinasti Ming di sana dan mengubah Natuna jadi pulau strategis bagi dunia pelayaran khususnya di Indo-Pasifik. Banyak pelaut dari berbagai bangsa merapat dahulu ke Natuna untuk bekal ulang logistik. Di sini Zhang melihatnya sebagai cuan, ia lantas menyewakan penginapan, tempat pengeringan ikan, hingga logistik bagi para pelaut. Intinya Zhang ingin mengubah Natuna jadi pulau elit yang menghasilkan uang demi membiayai kerajaan kecilnya. Karena lokasinya yang penting, pulau ini merupakan tempat yang sangat baik bagi banyak perusahaan perikanan barat untuk mengeringkan ikan mereka, jelasnya. Otak Zhang lantas mendapat ide lagi saat ia tahu banyak pelancong dari tanah kelahirannya menggali emas di Kalimantan. Karena jaraknya dekat dengan Natuna, Zhang menawarkan tempat liburan dan bekal isi ulang bagi saudara tanah airnya itu sebelum kembali ke Cina. Mereka mau sehingga tambah lagi pundi-pundi pendapatan Zhang Diman kali ini ia mendapat emas. Zhang Jiesu memonopoli bisnis pemasokan para penggali emas ini dengan mengendalikan dermaga air dan darat di sini jadi dia mendapat kekayaan materi yang sangat besar. Akibat mengendalikan lokasi lalu lintas khusus Kepulauan Natuna, perusahaan Nanhua di bawah kepemimpinan Zhang berkembang dengan bantuan industri pelayaran laut yang sibuk di dekatnya, dan jumlah penduduk Cina di pulau itu meningkat pesat, menjadi tempat persinggahan yang terkenal, paparnya. Abad 19 menjadi awal kehancuran Zhang dan kawan-kawan. Penjajahan Belanda membuat Natuna dijadikan target utama kompeni untuk dikuasai. Pada tahun 1724, perusahaan Hindia Timur Belanda mengambil kesempatan untuk mencaplok kerajaan Zhang, yang didirikan oleh Zhang Jiesu, jelas 163.com.
Belanda yang kemudian dikalahkan Jepang dan Indonesia memperoleh kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 menjadi pemilik sah Natuna saat ini. Indonesia yang tahu bila di Natuna terdapat sumber daya alam gas dan minyak bumi besar langsung melakukan eksplorasi di sana. Indonesia mengundang perusahaan Rusia, Zarubezhnev, untuk mengambil minyak di sana. Setidaknya Zarubezhnev mempunyai 2 sumur pengeboran di Blok Tuna, Natuna Utara. Rusia dan Indonesia memperoleh keuntungan besar dari pengeboran minyak lepas pantai ini. Tapi tidak bagi Cina, ia merasa Natuna Utara yang jadi miliknya dijarah Indonesia. Pemerintah Cina meminta Indonesia menghentikan kegiatan pengeboran minyak di wilayah perairan Natuna. Dalam permintaan itu, Cina menyebut Indonesia melakukan pengeboran di wilayah ZEE. Pemerintah Cina kemudian mengirimkan nota protes kepada Indonesia yang intinya melarang Jakarta melanjutkan pengeboran minyak bumi di Natuna Utara. Indonesia masa bodoh dengan protes Cina, Natuna Utara milik negeri ini dan pengeboran tetap dilanjutkan.